April 2012, pemeriksaan alas bukti dan keterangan saksi-saksi. Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Jana Badra yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378 garis miring PID.B garis miring 2012 garis miring P Semu FH UJB atas nama terdakwa Purwanto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Baik, saudara terdakwa persilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, silakan untuk dihadirkan saksi pertama. Saksi pertama atas nama Putut yang dimana saksi merupakan saksi korban, Pak Hakim. Saksi atas nama Putut boleh dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara penuntut umum, di sini saksi seperti apa? Saksi ini merupakan saksi korban, Pak. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baik. Pertama-tama saya akan menanyakan keterangan saudara. Mohon dijawab. Nama saudara, Putut Wijanto, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 26 April 1968. jenis kelamin, Laki-laki, umur, 43 tahun, agama, Hindu, alamat, terus selain itu wasari 24 Pak. pekerjaan, Pegawai di perusahaan swasta kebangsaan. di Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, mudah-mudahan saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia bersumpah berjanji Saya bersedia berjanji, Pak Hakim. kepada petugas rohaniawan agar mengambil kesalahan. Untuk hakim anggota 1, mohon untuk mengambil sumpah. Saudara ikut kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kalau kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Baiklah, saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun atau maksimal 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, Pak Hakim, sebatas teman kerja, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Pak. Saudara saksi, dari mana saudara tahu bahwa telah hilang satu tas berwarna hitam berisi uang sebanyak 100 juta rupiah dan 2 buah HP? Jadi gini, saya mengetahuinya setelah rekan kerja saya yang bernama Yusuf yang memberitahukan kepada saya bahwa dia mengetahui kejadian tersebut dari
saudara Yusuf yang melihat terdakwa masuk ke ruangan kerja dan membawa tas kerja saya keluar dari ruangan kerja saya, Pak Hakim. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya tas saudara? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil tas saya, Pak Hakim. Baiklah, coba saudara jelaskan pada saat saudara keluar dari ruangan sidang, dari ruangan kerja maksud saya, dan pergi ke toilet. Apakah ada barang atau benda lain yang berubah posisi pada saat itu? Pada saat itu tidak ada yang berubah, Pak Hakim, melainkan cuma tas saya yang tidak ada di ruangan kerja saya, Pak Hakim. Baik, jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim saya terhormat. Baiklah, silakan hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, kapan saudara saksi mendengar bahwa terdakwa Purwanto telah masuk dan mengambil tas saudara? Saya mengetahuinya setelah balik dari toilet, Bu. Saya diberitahukan oleh saudara Yusuf bahwa dia tadi diberitahu oleh saudara Tianto yang melihat terdakwa masuk ke ruangan saya dan keluar dari tas saya. Sudah berapa lama saudara terdakwa bekerja di perusahaan tersebut dan berapa gaji yang diperoleh terdakwa? Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2,5 tahun dan gaji terdakwa per bulan sebesar Rp2.100.000 2 hari. Baik, apakah sebelumnya saudara saksi dan terdakwa mempunyai permasalahan pribadi? Saya sama sekali tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa baik sebelum maupun sesudahnya terjadinya tindak pidana pencurian ini. Baik, cukup Pak Ketua. Baik, terima kasih. Untuk umum anggota 2, apakah ada pertanyaan? Saudara saksi, apakah saudara tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Saya sama sekali tidak tahu sebab apa sehingga pelaku atau terdakwa melakukan hal tersebut, Bapak. Coba saudara jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat tindak pidana pencurian tersebut. Terdakwa mengambil tas kerja saya yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp100 juta dan 2 HP Nokia, Bapak. Selain barang tersebut, apakah ada barang lain yang diambil oleh terdakwa? Tidak ada, Bapak. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Bapak Hakim. Silakan. Saudara saksi, coba saudara jelaskan bagaimanakah ruangan kerja Anda sehingga semua karyawan bisa bebas keluar masuk dari ruangan kerja tersebut. Jadi gini, Bu, ruangan saya tidak diperbolehkan karyawan bebas keluar masuk kecuali bagi yang mempunyai kepentingan mengenai administrasi dan keuangan. Saudara saksi, apakah selain terdakwa masih adakah orang lain yang membantu pencurian tersebut? Tidak ada orang lain yang membantunya, Bu, melainkan hanya terdakwa sendiri yang melakukan pencurian itu. Ya, terima kasih Bapak Hakim, pertanyaan dari saya sudah cukup. Ya, terima kasih. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang dipertanyakan atau mau ditanyakan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Saudara saksi, saya ingin menanyakan bahwa waktu itu saudara berada di mana sehingga saudara itu tahu bahwa Purwanto itu telah mengambil uang yang berisi handphone serta uang handphone dan 1 buah tas yang berisi 100 juta. Pada saat itu saya berada di toilet, Pak. Oke, saudara saksi, saya ingin menanyakan lagi. Apakah saudara yakin isi dari tas tersebut itu ada uang sebesar 1 juta dan 2 buah handphone?
Benar Pak, isi dari tas saya yaitu berisi uang besar 100 juta rupiah yang berada di dalam amplop coklat dan 2 buah HP. Baik, Majelis Hakim, pertanyaan kami kira cukup untuk sementara. Baik. Terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Kepada cukup saksi? lagi. Baik. Kepada baik saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang. Siapa? Terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi kedua atas nama Yusuf. Kepada saksi atas nama Yusuf dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan siap jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Saya minta saudara menjawab yang jelas. Siapa nama saudara? Yusuf Utomo, Tanggal lahir, 5 Juni 84, Yogyakarta, jenis kelamin, laki-laki, umur, 29, agama, Islam, alamat, Yogyakarta, pekerjaan, pegawai swasta, kebangsaan. Indonesia. Baik. Jelas sebelum saudara memberikan keterangan, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji. Apakah saudara akan bersumpah atau berjanji? Saya bersumpah Pak Hakim. Baik. Pada rohaniawan, silakan bersumpah. Untuk hakim anggota 3, silakan memberikan sumpah. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Pada rohaniawan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu kami berharap saudara memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana maksimal 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya Pak Hakim, saya kenal tapi sebatas rekan kerja Pak Hakim. Apakah saudara ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa? Tidak ada Pak Hakim. Apakah saudara kenal dengan Putut Wijanarko? Ya Pak Hakim, saya kenal tapi cuma sebatas rekan kerja Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Saya mengerti Pak Hakim sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Pak Hakim. Apakah saudara tahu antara korban terdakwa telah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut pengetahuan saya, tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dengan terdakwa Pak Hakim. Coba saudara jelaskan, selain saksi pertama, apakah ada orang lain yang ikut mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut? Ya Pak Hakim, pada saat terjadinya terdakwa masuk ke ruangan kerja milik saudara Putut,
dan keluar membawa tas korban. Pada saat itu rekan kerja saya yang bernama Trianto melihatnya Pak Hakim. Apa yang saudara beritahukan kepada korban yang pada saat itu panik dan kebingungan pada saat kehilangan tasnya? Ya Pak Hakim, saya menceritakan bahwa sebelum saudara korban kehilangan tas di ruang kerja, terlebih dahulu saudara saksi Trianto memberitahukan bahwa kepada saya bahwa tadi melihat terdakwa yaitu saudara Purwanto masuk ke ruang kerja korban dan keluar membawa tas korban. Untuk hakim anggota 3, silakan. Baik Ketua, saudara saksi, apakah saudara tahu atau mendengar kejadian tersebut terjadi pukul berapa? Kira-kira sekitar pukul 13.15 Pak Hakim. Apakah saudara saksi tahu dari siapa? Dari rekan kerja saya Pak Hakim, yaitu saudara Trianto yang melihat terdakwa Purwanto melakukan tindak pidana pencurian. Apa yang saudara lakukan setelah diberitahukan dari saudara Trianto yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian? Saya langsung memberitahukan korban yang dimana pada saat itu sedang bingung karena sudah tidak ada lagi di ruangan kerja Pak Hakim. Baik Ketua, pertanyaan dari saya. Baik, selanjutnya untuk hakim anggota 4, ada pertanyaan? Ada. Silakan. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian dan hanya tas saja yang diambil oleh terdakwa? Saya tidak tahu Pak Hakim, dan yang sepengetahuan saya, yang saya dengar, pelaku mengambil tas korban yang dimana berisi uang sebesar 100 juta dan 2 buah handphone. Baik. Saudara saksi, bahwa benar terdakwa pada saat itu masuk ke ruangan korban dan mengambil tas korban tidak meminta izin kepada korban atau siapapun? Ya Pak Hakim, terdakwa tidak meminta izin kepada korban dan karyawan lainnya Pak Hakim. Baik, cukup Pak Ketua, pertanyaan dari saya. Baik. Terima kasih kepada hakim anggota 4. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ada Pak Hakim. Silakan. Saudara saksi, apakah benar pada saat kejadian pencurian saksi berada di ruangan kerja saksi dan jarak antara ruangan kerja saksi dan korban kira-kira berapa meter? Iya Pak, saya berada di ruangan kerja saya, akan tetapi saya tidak melihat secara langsung karena saya lagi melakukan pembekuan pada saat itu dan jaraknya kira-kira sekitar 4 meter Pak dari ruang kerja. Coba saudara jelaskan siapa saja yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadi pencurian. Sepengetahuan saya Pak, pada saat terjadi di lokasi kejadian hanya ada saya serta saudara Trianto karena karyawan yang lain belum kembali dari jam makan siang Pak. Baik, cukup Pak Hakim pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Dari saudara saksi, pekerjaan korban di kantor sebagai apa? Sebagai bendahara kantor Bu. Saudara saksi, apakah pada saat korban kehilangan tasnya, korban langsung menanyakan kepada saudara? Ya Bu, korban menanyakan dan saya menceritakan kepada korban apa yang saya dengar dari saudara Trianto yang melihat terdakwa mengambil tas korban Bu. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan dari kami. Baik. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Terima kasih. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan saudara yang saudara ketahui? Baik Pak Hakim, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar ya. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi ini, kami berharap saudara saksi tidak keberatan hadir di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi yang ketiga ke ruang sidang. Saksi ketiga atas nama Trianto Nugroho.
Saksi atas nama Trianto Nugroho dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan ini. Baiklah. Pertama-tama saya ingin menanyakan identitas saudara. Jawab dengan jelas. Nama saudara? Trianto Nugroho. Tempat tanggal lahir? 12 April 83. Jenis kelamin? Laki-laki. Umur? 30 tahun. Agama? Islam. Buddha. Alamat? Jalan Meluangi 17. Pekerjaan saudara? Swasta. Kebangsaan? Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan tentang ini, mudah-mudahan saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia sumpah atau berjanji? Ya, bersedia. Kepada petugas rohaniawan, silakan ambil. Kepada hakim anggota 1, persilakan ambil sumpah. Saudara ikut kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Pada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Baiklah, saudara saksi telah berjanji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Baiklah. Apakah saudara mengenal terdakwa? Mengenal, tapi hanya sebatas rekan kerja. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti terkait dengan kasus pencurian saudara ruang. Saudara saksi, apakah betul saudara saksi melihat terdakwa mengambil tas milik korban? Ya, saya melihat terdakwa masuk dalam ruangan korban. Baik, saudara saksi, pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, saudara berada di mana? Saya berada tidak jauh dari ruangan korban, tepatnya di depan pintu. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan? Iya, Pak Hakim. Silakan. Saudara saksi, saudara pada saat itu sedang melakukan apa? Saya sedang mengambil air minum di selesai di ruangan saudara. Saudara pada saat mengambil air minum, saudara melihat terdakwa masuk dan keluar membawa tas korban? Ya, saya melihat. Baik, pertanyaan baik saya. Terima kasih. Ada hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Baik, saudara saksi, berapa jarak saudara dengan ruang kerja korban? Kurang lebih sekitar 5 meter. Coba saudara jelaskan apa pencurian tersebut. Sepengetahuan saya, terdakwa masuk pelan-pelan ke ruangan korban. Setelah beberapa menit, terdakwa keluar dengan membawa tas sambil melihat kandungannya. Selanjutnya kepada dasar penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, terima kasih lagi. Ada pertanyaan dari saya. Silakan. Saudara saksi, apakah pada saat terdakwa keluar dari ruang kerja korban dan membawa tas, apakah terdakwa sempat melihat saudara yang sedang memperhatikan terdakwa? Ya, pada waktu itu saya sedang menundukkan kepala karena sedang mengambil air dalam gelas. Terdakwa melihat saya dan kemudian waktu dia sudah pergi. Coba jelaskan bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut.
Waktu dia masuk, saya belum ke situ. Saya cuma lihat dari jauh. Waktu saya ambil air minum, saudara terdakwa keluar sambil membawa tas yang nengok kanan kiri. Sambil melihat saya, tapi saya pura-pura tidak melihatnya. Apakah dalam proses pencurian tersebut ada saksi atau ada orang lain yang ikut melakukan pencurian tersebut? Tidak ada. Saudara saksi, coba saudara jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat pencurian tersebut. Waktu saya cuma melihat tas di tangannya. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang perlu ditanya? Iya, ada. Silakan. Ya, saudara saksi ya, Anda sudah disumpah, tolong jawab pertanyaan saya dengan baik. Ya, benar. Saudara saksi kenal dengan terdakwa? Kenal. Rekan kerja ya. Oke. Baik, saudara saksi. Tadi saudara saksi mengatakan saudara melihat dan memperhatikan gerak-gerik terdakwa. Berarti saudara tidak bekerja saat itu. Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Waktu itu jam istirahat, Pak. Jadi kemudian habis makan, saya ambil air minum di dispenser. Tahu-tahu saudara terdakwa keluar dari ruangan korban. Baik. Saudara saksi, tadi saudara katakan saudara melihat saudara terdakwa masuk ke ruangan korban saat itu ya? Ya. Dan keluar membawa tas korban. Kenapa Anda tidak menegur langsung terdakwa? Alasan utamanya sungkan. Karena kita teman mungkin pada waktu itu dia cuma suruh membawakan korban tas. Saya tidak punya berpikiran kalau dia mencuri, Pak. Oke. Baik, Majelis Hakim, pertanyaan kami. Ya, terima kasih kepada penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi, Pak. Majelis Hakim. Baik. Saudara saksi, apakah saudara ingin menambahkan keterangan saudara lagi? Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Dari Pak Hakim.